Baik, saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Fanda Pratama Putra, NPM 2206059572. Dan di sini saya akan di video ini saya akan menjelaskan tentang apa materi yang saya dapatkan, apa saja materi yang saya dapatkan dari tugas pendahuluan modul 7 praktikum Jarkom. Nah, modul 7 ini akan membahas tentang beberapa hal seperti uh, STP, internal dan redundancy. Dan ada hal-hal lain yang nanti akan saya bahas. Nah, di nomor satu ini topiknya adalah tentang redundancy ya. Jadi jika saya simpulkan, redundancy itu intinya begini. Uh, Dia tuh akan memungkinkan ya dari suatu jaringan komputer memungkinkan untuk memiliki beberapa jalur alternatif kalau dalam konteksnya jaringan komputer ya. uh, Jalur alternatif ini yang dimaksud ini jalur alternatif untuk mengirim data. Jadi bagaimana ini saya akan visualisasikan terlebih dahulu. Ya gini, pada umumnya ya pada modul-modul sebelumnya, kalau ingin membuat sebuah jaringan, ya, biasanya ini ada end device di sini ya, PC1 misalnya, PC1. Terus dia terletak pada suatu jaringan, ya tentunya. Nah, jaringan ini nanti dihandle oleh suatu switch ya, misalnya switch 1. Dan agar bisa berkomunikasi dengan perangkat pada jaringan yang berbeda, dibutuhkan sebuah router. Jadi di sini ya, kasih router lagi juga. Bentar, ini salah gambarnya. Router biar membedakan, di sini router saya akan buat uh, ini switch yang jari genjang, router yang bulat. Ini router. Terus di sini nanti switch untuk handle jaringan yang kedua. Sini saya namai switch 2. Dan di jaringan ini tentu akan ada device juga ya. Misalnya PC2. Nah, pada jaringan ini ya, bila konfigurasi pada masing-masing perangkat jaringannya betul, tentu nanti PC1 ini bisa melakukan ping terhadap PC2 atau intinya bisa berkomunikasi lah ya. Terciptanya suatu konektivitas ya antara PC1 dan PC2 ya. Mereka terletak pada jaringan yang berbeda dan mereka bisa sedang berkomunikasi. Nah, itu akan itu memungkinkan bila tidak ada terjadi kerusakan pada salah satu perangkat jaringan. Maksudnya bagaimana? Jadi, misalnya perangkat switch 1 ini kebetulan rusak gitu suatu saatnya. Kalau switch satunya rusak, ya otomatis PC1 ini kan dia tidak punya jalan lain untuk berkomunikasi dengan PC2. Nah, atau mungkin bukan switch 1 yang rusak, routernya bisa jadi yang rusak, atau switch 2 bisa jadi yang rusak ya. Pokoknya salah satu dari perangkat jaringan ini rusak, atau bisa jadi rusak semua. Ya, ini manajemennya jelek ya. Ya, jadi ternyata kebetulan perangkatnya rusak semua gitu. Nah, otomatis kan PC1 ya, ya jelas-jelas nggak bisa berkomunikasi dengan PC2 dong. Gimana caranya? Jalurnya cuma satu, perangkatnya rusak semua. Nah, dengan redundancy ini, kita tidak hanya akan menyediakan satu jalur untuk berkomunikasi, tapi kita akan menyediakan beberapa alternatif. Caranya bagaimana? Soalnya kita ya tambahin aja perangkatnya ya. Misalnya nih di sini saya tambahin lagi nih, switch lagi gitu ya. Namanya switch 3 gitu misalnya. 3 nih saya hubungin ke router, di sini juga ada switch lagi. Dananya banyak nih, switchnya nambah terus. Oke. Nah, tentu perlu diperhatikan dananya juga ya. Redundancy ini pasti semakin banyak intermediate device yang ditambahkan, pasti akan biaya yang lebih banyak. Nah, oke, kembali ke konteks sebelumnya.
Kalau misalnya saya sediakan alternatif path, ya, kalau misalnya terjadi seperti tadi ya, PC1 rusak, PC1 masih bisa berkomunikasi dengan PC2. Gimana caranya? Ya lewat jalur yang disediain oleh switch 3 itu sebenarnya ya. Jadi konsep redundancy ini intinya kita uh, satu jalur yang sama tetapi banyak perangkatnya gitu. Cara apa ini namanya? Kesimpulannya gitu gitu. Jadi jalurnya tuh sama. Sebenarnya konektivitasnya yang ingin kita establish itu jalur dari PC1 ke PC2. Tapi kita akan menyediakan berbanyak banyak rute. Ya. Rutenya tidak cuma satu tapi banyak rute. Ya. Titik awal dan titik akhir sama, tetapi PC1 dan PC2 tapi rutenya banyak. Biar apa? Biar kalau misalnya salah satu jalannya terblokir karena kerusakan atau error sebagai macam gitu ya, dia masih ada terus dia rute lainnya agar konektivitas tetap terus berjalan gitu karena rutenya masih ada gitu. Jadi misalnya di sini switch 2-nya rusak juga, ya masih bisa ya PC 1 lewat switch 3 terus nanti ke router terus ke switch 4 terus ke PC 2. Tapi kalau routernya rusak ya udah sama aja. Atau mungkin bukan routernya yang rusak, switch 3-nya juga rusak. Ya sama aja, dia nggak bisa apa itu hubung ke PC 2 kecuali ya tambah lagi device-nya di atas kasih switch 5 atau switch 6 gitu ya. Tapi tentu memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, biayanya pasti perlu dipertimbangkan juga. Switch ini ada harganya. Dan tambah switch berarti dananya harus bertambah gitu. Nah, dan sebagai engineer ini kita ini akan berusaha untuk membuat jaringan yang efisien dengan dana yang uh, tidak boros ya. Nah, ya perhitungannya pokoknya yang efektif gitu. Ya, jaringannya berjalan lancar, ada error handlingnya bagus, lancar gitu, dan dananya juga seminimal mungkin. Itu tugasnya engineer tuh gitu, rangkai jaringan yang bagus, yang efektif. Nah, kalau gini berarti kondisinya kita juga perlu apa namanya? Nambah switch lagi ya kalau misalnya switch sama switch 3 rusak. Nah, jadi misalnya di atas atau enggak di bawah ini tambah lagi switch 5 gitu ya. Switch 5 yang dihubungin nih ke sini terus ke sini gitu. Terus kalau switch 5-nya rusak gimana ya? Tambah lagi terus. Ya ini berarti yang di sini yang salah bukan engineer-nya kalau begini. Salah tuh yang manage-nya. Yang apa itu bagian pengelola switch-nya ya. Dia adalah tidak baik. Mungkin jatuh terus switch-nya atau kena air atau gimana ya. Jadi manajemennya nggak baik. Tapi kalau bisa itu ya konsep di sini minimal diterapkan lah ya. Jangan cuma satu rute doang. Ya. Jadi untuk menstabil suatu konektivitas jangan nggak satu rute doang. Minimal tuh ada redundancy-nya gitu. Biar apa? Biar ada jalur alternatif. Ya gitu. Nah, namun konsep redundancy ini walaupun menyelesaikan sebuah masalah, dia menciptakan masalah baru. Nah, usahain kan. Nah, masalah barunya itu apa? Ya ini. Layer 2 itu kan dia kan taunya ya. Layer 2 itu dia cuma bisa tahu MAC address doang. Uh, dan apa itu pas awal-awal suatu jaringan diciptakan, switch itu kan MAC address double-nya masih kosong. Harus mengirim sebuah ARP broadcast. Nah, kalau dari awal sudah kita hubungkan sedemikian rupa ya, kayak ini switch ini kita hubungkan begini, ya, kita hubungkan ke sini, ini ke sini, ke sini, ya, ini ke sini atau ini ke sini atau bagaimana ya. Pokoknya rutenya banyak. Nah, ini broadcastnya itu kan bakal banyak. Pasti jaringannya akan padat, banjir, kebanjiran data. Dan hal ini akan memungkinkan terjadinya looping secara infinite. Hal itu terjadi ketika apa? Ketika frame yang kita kirimkan tuh dia tidak mencapai ke destination MAC address-nya. Dia tidak pernah sampai ke situ. Dia pokoknya akan dikirim terus pada switch ya, passing ya, dipasing secara terus menerus ya, tapi tidak pernah sampai ke
switch apa namanya, perangkat dengan destination MAC address pada layer frame-nya gitu ya. Hari ini berbeda dengan apa itu kalau yang paket layer 3 ya, paket layer 3 itu kan dia punya TTL ya, header time to live. Jadi kalau paketnya tidak pernah sampai ke perangkat dengan IP address yang sama, destination IP address yang sama, dia bisa menghilang dari jaringan. Kalau TTL-nya sampai nilainya 0. Tapi frame layer 2 ini kan dia nggak punya TTL. Kalau nggak pernah mencapai tujuannya, dia akan selalu berkisar pada jaringan. Nah, nah karena berkisar secara terus-menerus, ya kalau nggak pernah sampai, nggak ada TTL, ya otomatis infinite looping. Ini hari ini tentu akan merugikan jaringannya. Pertama, dia akan menghabiskan space pada bandwidth ya. Jadi otomatis datanya apa itu kecepatannya semakin turun. Nah, terus yang kedua tuh akan membanjiri juga, membanjiri flow pada jaringan gitu. Ya, jadi merugikan. Ini masalah yang berat. Infinite looping yang terjadi karena redundancy. Tentu dia akan menyelesaikan masalah single point failure ya. Single point failure yang sebelumnya saya sebutkan ya. Rutenya cuma satu ya, jadi kalau perangkatnya gagal nggak bisa konektivitas. Nah itu single point failure. Dia redundancy ini menyelesaikan single point failure, tapi malah menimbulkan masalah baru yaitu infinite looping. Namun infinite looping ini bisa diatasi juga. Pakai apa? Pakai STP namanya, Spanning Tree Protocol. Yang dimana ini nanti akan dijelaskan pada nomor 2 ya, Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol intinya apa? Ini gini, Spanning Tree Protocol itu ada konfigurasi yang bisa kita terapkan pada switch ya, agar switchnya itu paham. Kalau misalnya frame ini dia nggak pernah ketemu nih, apa itu, misalnya frame ini destination MAC address-nya tuh nggak, uh, kalau kita lempar ke port ini atau port manapun itu dia nggak bakal sampai ke situ, apa sampai ke destination-nya, maka bisa dibuang. Jadi maaf, saya iterasi lebih baik lagi. Berarti gini, kita akan memberikan konfigurasi pada switch ya. Sebenarnya di protokol itu ini konfigurasi pada switch ya. Jadi setiap port nih mereka akan memiliki tugasnya masing-masing. Ya, tugasnya masing-masing sehingga uh, ini akan mencegah terjadinya frame yang tersesat gitu ya. Jadi setiap port itu sudah ada tugasnya masing-masing, jadi terstruktur gitu ya. Udah ada assignment-nya masing-masing. Ini akan hal ini itu akan mencegah terjadinya frame yang tersasar seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau tersasar dia apa tuh nggak pernah sampai destination MAC address-nya, akan looping secara rekursif ya. Nah, binary protokol ini setiap port nih di set demikian rupa tuh biar pada saat uh, pada suatu poin ya, seolah-olah itu rutenya itu hanya satu walaupun bisa bercabang banyak ya. Secara fisik itu misalnya ini ya, misalnya ini kan secara fisik kan dia bersambang ke 3 rute nih ya. Tapi jangan ada seperti protokol ya. Setiap port itu diatur sedemikian rupa sehingga yang dilihat secara logistik, yang dilihat oleh data, yang dilihat paket, itu pada saat itu hanya ada satu rute yang tersedia aja gitu. Dan rute itu harus apa itu bisa gitu, nggak rusak ya pada rute itu. Nah, karena rute yang tersedia hanya satu, yang bisa dilihat ya hanya satu, otomatis tidak mungkin terjadi looping ya. Pasti destination MAC address-nya sampai ke tujuan. Nah, begitu. Uh, nah, bagaimana konfigurasinya? Nah, di sini tuh ada nih berapa konfigurasinya ya. Ada root port, designated port, login port, backup port, dan alternate port. Nah, root port itu apa? Root port itu ininya begini. Dia tuh port yang bertugas menghantarkan data menuju ke root bridge. Apa itu root bridge? Ya, istilahnya banyak yang baru ya. Jadi root bridge itu intinya ya, ini kan misalnya ada beberapa oke, saya buat baru aja deh, yang lalu biarlah berlalu ya, sekarang move on ke yang baru aja. Nah, misalnya ada begini nih, ini switch semua ya, ini jaringan baru ya, switch 1 atau enggak switch A aja deh, ini A, ini B, ini C.
Nah, gini. Dari ketiga switch ini, akan ada satu switch yang akan berperan menjadi root bridge. Root bridge itu apa? Root bridge itu berarti switch itu nanti akan menjadi titik sentral ya, dari apa namanya? Dari redundancy itu ya, titik sentral dari jaringan itu. Ya, switch yang nanti akan berperan untuk menghantarkan semua datanya ya. Jadi titik sentral ya. Ini kalau menghantarkan dari A ke B ini lewat C, B ke A lewat C, atau misalnya di sini ya ada D juga ya, D ini kan D ke B lewat C dulu ya itu. Jadi sebagai titik sentral gitu. Kalau mau passing data tuh harus lewat C dulu gitu. Ini root bridge tuh gitu, titik sentral dari suatu redundancy. Nah, switch yang bukan root bridge ya, nanti port yang apa itu yang bertugas untuk mengirimkan data menuju root bridge ya. Ini namanya root port. Jadi di sini karena kebetulan switch A dengan switch C ini kalau ada kabel ya, dia kan tersambung otomatisnya. Jadi port pada switch A ini namanya root port. Ya. Port pada switch C namanya bukan root port, tapi designated port. Ya. Designated port itu intinya uh, pasangan dari root port ya. Jadi kalau salah satunya root port, berarti yang satunya lagi itu designated port. Gitu. Pokoknya port yang menerima data dari root port itu namanya designated port. Kalau yang root portnya yang mengirim, designated yang menerima. Ini begitu. Jadi kalau misalnya ini ada kabel yang D ke C ya, kabel yang D ke C ini, kabel ini ya. Jadi yang di kiri ini yang di switch D ini akan berperan sebagai root port ya, karena dia akan mengirim ke root bridge. Nanti yang di switch C ini akan jadi designated port ya. Karena C itu sebuah root bridge ya, switch yang root bridge, otomatis dia kan akan menerima terus ya. Jadi portnya itu semuanya designated port gitu, karena dia akan secara terus-menerus menerima data dari root port ya. Karena dia root bridge, otomatis dia akan menerima data dari root port yang akan otomatis membuat portnya itu menjadi designated port semua gitu. Terus selain root bridge, apakah switch lain bisa punya designated port? Sebenarnya bisa juga, bisa juga. Kalau misalnya di sini saya ada switch tambahan nih, ya switch E gini, terhubung ke switch A. Dia kan nggak ada kabel yang terhubung secara langsung ke switch C ya. Otomatis switch A kan sebagai perantara nih. Nah, kalau switch E ingin mengirimkan data ke root bridge atau ke switch C, dia datanya harus lewat ke switch A dulu, baru lewat ke switch C. Nah, nanti uh, port pada switch A ini, dia root port ya. Nanti ngirim ke switch A, nah port yang pada switch A yang menerima data dari root port pada switch A itu nanti akan jadi designated port. Dan yang menerima datanya, nanti dia ngirim datanya pakai root port dari switch A, nanti ngirim ke switch C, nanti switch C nerimanya pakai designated port. Gitu. Nah, kalau saya ulang lagi tadi, root port itu menerima, designated port, root port itu mengirim, designated port itu menerima. Nah, port pada switch lain root port dan designated port nanti akan menjadi ini antara blocking port, backup port atau enggak alternate port. Itu intinya mereka ada port cadangan aja ya. Kalau kebetulan pada root port atau designated port ada sebuah kerusakan atau error gitu ya, kita akan menggunakan backup port. Intinya mengimplementasikan konsep dari redundancy ya. Satu jalur hilang masih bisa pakai jalur yang lain ya. Gitu. Nah, nomor tiga ini cara mengimplementasikan STP ya. Pertama, pilih root bridge-nya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Belum ya. Ya, cara memilih root bridge-nya gimana? Ini milih root bridge itu tidak asal-asalan gitu. Ya. Milihnya gimana? Dari semua switch yang ada pada jaringan ini, yang dipilih itu adalah switch dengan BID, bridge identifier terkecil. Jadi nanti ada pada switch-nya dan bisa dikonfigurasi. Ya. Nah, kalau belum dikonfigurasi BID-nya, otomatis nilainya akan default semua. Nah, karena nilai default itu pasti sama. Ya. Misalnya dari switch A sampai switch E, ini belum ada yang BID yang dikonfigurasi. Jadi BID-nya sama semua. Berarti yang dicek kedua itu adalah MAC address-nya. MAC address terkecil yang dicari. Ya.
MAC address terkecil dari switch A sampai switch E nanti akan dijadikan apa itu namanya, switch yang memiliki MAC address terkecil itu nanti akan dijadikan sebagai root bridge gitu. Kalau misalnya BID-nya udah dikonfigurasi masing-masing switch, ya, jadi unik semua BID-nya. Jadi ini dicari BID terkecil ya. Misalnya switch C punya BID terkecil, gitu. Ya ini switch-nya jadi root bridge, atau switch E misalnya punya BID terkecil. Jadi ini switch E akan jadi root bridge gitu ya. Nah, oke. Terus elect root port, ya root port sudah saya jelaskan kalau root port tadi. Pokoknya root port itu nanti adalah port yang memiliki jalur tercepat untuk menuju ke root bridge. Nah, di sini saya akan tambahkan dikit. Misalnya gini, misalnya di sini saya ada kabel lagi nih, dari E menuju C langsung. Nah, sekarang skenario pertama. Semua kabel yang saya gunakan tuh bandwidth-nya sama kecepatannya, yaitu 10 MB per second. Kalau semua kecepatannya sama, yang kita lihat itu bukan berarti simpel ya. Tinggal uh, butuh berapa banyak kabel ya untuk atau enggak melewati berapa banyak intermediary device untuk sampai ke root bridge-nya. Misalnya di sini ada nih, ini port 1, port 2 ya. Kalau saya set port 1 sebagai root bridge ya, dia nggak perlu intermediary device sama sekali ya. Dia kabelnya hanya sekali doang, langsung nyambung ke root bridge. Tapi kalau saya set port 2 sebagai root port ya, dia melewati intermediary device banyak sekali ya. Jadi kabel yang dibutuhkan 2 kali. Jadi otomatis akan lebih lambat ya. Transmisinya lebih lambat karena apa ya? Karena itu nanti ada proses switchingnya gitu kan. Dan apa itu kabelnya juga lebih banyak gitu yang dipakai. Ya. Jadi kalau menggunakan port 2 tentu akan lebih lambat kecepatannya sampai menuju root bridge. Ya. Jadi di sini yang akan menjadikan root port adalah port 1. Itu skenario-nya kalau semua kabel yang digunakan kecepatannya sama bandwidth-nya. Sekarang beda halnya. Kalau misalnya yang kabel yang hijau ini 10 MB per second, tapi kabel yang hitam itu 100 MB per second. Nah, yang kabel hitam ini kan kecepatannya jauh lebih cepat bandwidth-nya daripada kabel hijau. Nah, jadi walaupun kabel yang port 2 itu dia menggunakan lebih banyak kabel yang punya apa itu ada intermediary device-nya juga. Ternyata setelah dikalkulasi itu lebih cepat lewat port 2 ternyata ya daripada port 1 ya. Walaupun port 1 ternyata langsung directly connected ke ke switch C ya. Tapi di dalam lapangannya tuh port 2 ternyata yang lebih cepat gitu. Jadi ini ada di root port tuh port 2 ya. Jadi ada perhitungannya gitu. Jadi nggak semestinya langsung port 1 langsung nyambung gitu. Pasti yang jadi root port 1 belum tentu. Ya, tergantung jenis kabelnya juga ya. Gitu. Terus like designated port ya intinya designated port itu gampang. Ya misalnya pokoknya ada kabel, kalau satunya root port, yang satu pasti designated port gitu, gampang gitu. Ya pokoknya di sini yang kabel hijau ini misalnya root portnya 1 ya, berarti yang kabel hijau yang di switch C ini jadi designated port gitu ya. Di sini misalnya di apa itu di switch A nih ada port 1 port 2. Nah, kalau switch E root portnya 2 berarti switch A designated portnya 1. Nanti switch A port 2 jadi root port, berarti nanti di switch C yang nyambung ke switch A itu nanti jadi designated port. Ininya gitu ya. Dan selain root port dan designated port nanti tinggal kita atur aja sebagai alternated atau block port ya. Simple. Oke, setelah itu ada apa ini? PVST Plus dan RPVST Plus. Intinya apa? Kalau yang saya jelaskan selama ini ya sebelumnya, root bridge-nya kan hanya satu ya yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, dengan ada konsep baru nih, PVST Plus dan RPVST Plus, ini memungkinkan untuk root bridge-nya lebih dari satu. Dengan apa? Dengan bantuan VLAN. Gitu. Kalau ada VLAN, ya jadi VLAN-nya sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya suatu jaringan, ya VLAN-nya ada tiga VLAN. Ya VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 misalnya ya. Berarti di rangkaian tersebut bisa ada itu root bridge banyak 3. Ya. Misalnya di sini switch A akan jadi root bridge untuk VLAN 10, terus switch B root bridge untuk VLAN 20, dan switch C untuk root bridge VLAN 30. Gitu. Ya. Konsepnya sama sebenarnya PVST Plus dan LPVST Plus, cuman beda di apa namanya? Beda di spesifikasinya aja ya.
Kalau PVST Plus itu kecepatannya lebih rendah dan dia juga tidak kompatibel kalau dihubungkan dengan perangkat non-Cisco pada jaringan yang sama. Ya, kalau RPVST Plus itu lebih canggih aja spesifikasinya, kecepatannya lebih cepat dan dia juga kompatibel kalau digabungkan dengan perangkat yang non-Cisco. Ya. Dan kalau dari segi harga pasti beda. Namun spesifikasi yang ditawarkan juga berbeda gitu. Jadi semua itu tergantung kebutuhan aja. Oke, udah berapa menit? 25 menit. Oke. Terus ini nomor 5 adalah Ether Channel. Ether Channel itu dia juga menerapkan konsep redundancy. Namun selama ini ya, konsep redundancy yang saya jelaskan sebelumnya, itu kan redundancy itu sebenarnya satu uh, satu endpoint endpoint yang sama ya. Jadi titik awal dan titik akhir yang sama, tetapi jalurnya banyak. Sebelumnya saya menjelaskannya begitu kan. Ya, endpoint 1 dan endpoint 2 ya. Start point dan endpoint deh. Start point dan endpoint sama titiknya, tapi jalurnya banyak. Nah, sebelumnya saya terapkannya pada switch, ya kan? Jadi start pointnya PC 1, endpointnya PC 2, tapi switchnya banyak. Jalurnya banyak. Nah, Ether channel itu sama, tapi yang ditambah itu bukan switchnya, yang ditambah kabelnya. Gitu. Jadi misalnya gini, ini bentar. Ini ada switch 1 ya, switch 2. Uh, ini ada router juga di sini. Routernya kecil. Ya, ini PC 1, PC 2. Nah, konsep Ether channel ya, itu intinya dia yang ditambah itu kabelnya. Gunanya buat apa? Kalau sebelumnya tuh untuk kalau yang ditambah sebetulnya itu konsep begitu tuh untuk menanggulangi permasalahan single point failure ya. Kalau switchnya rusak kan nggak bisa ngirim kan ya dari PC 1 ke PC 2. Nah sekarang redundancy-nya konsepnya sama, tapi masalah yang di atas itu beda. Sekarang masalah yang di atas itu keterbatasan bandwidth, kecepatan bandwidth. Nah, semisal uh, saya saat ini kondisinya punyanya kabel fast ethernet yang bandwidthnya 10 megabyte per second. Saya punyanya itu. Ya. Namun, jaringan yang saya susun itu kerjanya optimal kalau bandwidthnya minimal 30 megabyte per second. Ya. Kalau nggak kecepatannya begini, nanti jaringannya akan lemot, akan lambat. Tidak optimal dan akan merugikan pihak-pihak yang akan memanfaatkan jaringan saya gitu. Nah, tentu engineering yang begitu kan tidak baik ya. Nah, jadi bagaimana dengan hanya kabel Ethernet 10 megabyte per second saya bisa menerapkan jaringan yang bisa mentransmisi data sebesar 30 megabyte per second dengan konsep redundancy. Kabelnya saya tambahin. Jadi berapa? Jadi 3 kabelnya. Jadi 3. Jadi 10 kali 3 gitu. Jadi ini masing-masing kabel tetap 10 megabyte per second, tapi karena kabelnya ada 3, jadi pada suatu saat ya di saat yang sama dia bisa langsung mengirim 30 megabyte data sekaligus setiap detiknya ya. Jadi dikirimnya secara paralel gitu. Di saat yang sama langsung ya. Kabel 1 10 megabyte per second, kabel 2 10 megabyte per second, kabel 3 10 megabyte per second, totalnya 30 megabyte per second. Nah, ininya internasional itu gitu ya. Dia menggabungkan beberapa kabel menjadi satu kesatuan. Nah, walaupun kabelnya nanti kan masing-masing akan dicolokkan pada port yang berbeda ya secara fisiknya ya. Misalnya ini port 1, port 2, port 3. Ya gitu ya. Masing-masing kan portnya beda. Nah, terus bagaimana ya satu data yang utuh di transmisi melalui 3 kabel yang berbeda, 3 port yang berbeda. Nah, ini dengan port channel ya, kita bisa seolah-olah walaupun mereka terpisah ya, portnya terpisah secara fisik, kita bisa gabungkan secara logis. Jadi yang dilihat oleh sistem, oleh jaringan yang dilihat itu seolah-olah ternyata hanya satu kabel aja gitu. Secara logistiknya yang dilihat cuma satu kabel doang.
walaupun secara fisiknya 3 kabel yang berbeda terletak pada port yang berbeda, tapi dalam sistem secara logis bisa karena ada konsep channel ya, yang dilihat itu cuma satu kabel doang dan kabel itu bandwidth-nya 30 megabit per second. Nah, begitu caranya. Itu intinya konsep interchannel itu begitu ya. Jadi untuk menanggulangi keterbatasan pada media transmisi saja gitu. Kalau masalah looping sekiranya tidak masalah ya, karena di sini tidak menyangkut switch yang penambahan switch ya, kecuali interchannel dan sebelumnya penambahan switch ya, yang apa namanya STP ya, digabungkan maka harus menanggulangi permasalahan looping gitu. Tapi kalau hanya masalah interchannel doang, seharusnya tidak perlu STP segala macam, karena tidak menyangkut switch tambahan gitu. Nah, untuk menggunakan interchannel dari perangkat Cisco sendiri itu disediakan dua macam protokol yang bisa dipakai. PAGP, Port Aggregation Protocol, dan LACP, Link Aggregation Control Protocol. Bedanya apa? Hampir nggak ada bedanya. Bedanya apa? Ya bedanya ternyata yang di modenya aja ya. Nama penamaan mode di PAGP nanti setiap port ya atau interface itu nanti bisa di-assign modenya. Dia mau mode on, desirable, auto atau off. Kalau yang LHCP dia bisa mode on, active, pasif atau off. Yang on dan off sama fungsinya. Yang desirable, auto dan active, pasif sama juga fungsinya. Hanya beda saja namanya. Ini PAGP dan LHCP itu sebenarnya sama cara kerjanya. Cuman bedanya apa? Bedanya penamaan. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu dari yang on dulu. On ya, suatu hubungan interchannel ya. Jadi misalnya ini di gambar yang saya gambarkan tadi. Ini ya, konektivitas interchannel akan terjalin ketika portnya itu cocok. Maksudnya port cocok gimana? Port cocok itu antara gini, yang port pada PC dia on dan switch pada on itu bisa dikatakan cocok. Atau kalau port pada PC desirable dan port pada switch auto itu juga bisa cocok. Atau port pada PC auto, port pada switch desirable itu juga cocok. Selain itu kombinasi selain itu konektivitas tersetel tidak akan terestablish. Ini gitu. Kalau on harus ketemu on ya. Terus kalau apa namanya? Kalau desirable harus ketemu auto, auto harus ketemu desirable, dan selain itu nggak bakal terestablish ya. Off ketemu desirable nggak akan terestablish, off ketemu on nggak bisa, auto ketemu on nggak bisa, desirable ketemu desirable nggak bisa, auto ketemu auto nggak bisa. Pokoknya segala kombinasi selain yang saya sebutkan tadi nggak bisa. Sama halnya kayak LHCP ya. Konektivitas akan terestablish ketika on dan on, aktif ketemu pasif atau pasif ketemu aktif. Udah, tiga macam kombinasi itu. Selain itu, konektivitas tidak akan terjalin. Ya. Jadi desirable kalau di LCP sebutannya aktif, auto kalau di LCP itu sebutannya pasif. Tapi mereka semua sebenarnya sama, hanya namanya yang beda. Ini begitu. Terus yang terakhir di sini ada konfigurasinya. Nah, bagaimana konfigurasinya? Simple. Pertama masuk ke global configuration pada switch, terus masuk ke interface. Ya, misalnya di sini yang ingin saya kelompokkan menjadi satu satuan itu port 1, port 2, port 3 ya. Ingin saya kelompokkan menjadi satu interchannel. Berarti nanti saya interface range ya, port 1, port 2, port 3 atau mungkin FA 01 sampai 3 ya, kalau pakai flash internet gitu. Ya. Jadi pada range tersebut saya masuk ke interface-nya, terus saya mengetik. Ngetiknya gini, channel group, terus grup nomor. Grup nomor ini akan bervariasi tergantung saya ingin mengelompokkannya pada nomor berapa. Kalau ini misalnya ether channel pertama saya, maka saya akan tulis satu. Kalau ini ether channelnya ada dua, misalnya di sini nanti ada lagi nih ether channel baru ya. Ini ada dua kabel di sini. Nah ini satu kesatuan ether channel. Nanti berarti yang ini yang bawah itu grup 2. Ya. Tapi karena yang atas itu yang pertama jadi grup 1 gitu. Ya, ini banyak penomoran saja. Terus yang setelah penomoran diikuti dengan uh, mode desirable. Itu langsung ketik aja mode desirable gitu. Terus nanti setelah
saya mengelompokkan ini ya, itu saya mengelompokkan semua interface tadi menjadi satu internal group, terus saya set mode sebagai desirable. Kemudian saya keluar dari interface port-nya, dan saya masuk ke interface internal yang baru saja dibuat tadi. Caranya gimana? Langsung interface port channel spasi nomor grupnya tadi. Ya, misalnya kalau grupnya satu ya, interface port channel spasi satu gitu. Dalam interface tersebut langsung saja ketik ini switch port trunk encapsulation dot one q dan switch port mode trunk, udah tuh ikutin saja, terus langsung exit. Berarti pada switch tersebut udah jadi nih ether channelnya ya. Tinggal lakukan saja pada switch satunya lagi. Misalnya di sini ya, saya sekarang coba perhatikan yang ini deh. Misalnya tadi pada switch yang satu, harusnya best practice-nya sama switch juga sih. Berarti ini switch, anggap aja ini juga switch deh. Ini switch 1, ini switch 2. Ya. Jadi misalnya di sini ada tadi yang saya lakukan tuh konfigurasi pada switch 1 ya. Sudah selesai. Karena sih saya tinggal lakukan step yang sama tapi saya lakukan pada switch yang 2 ya. Jadi interface port 1 sampai port 3 saya grup dulu pada ether channel yang sama, saya assign grup nomor berapa ya. Terus setelah itu saya exit, saya masuk ke interface ether channelnya, saya enkapsulasi dan saya set sebagai mode trunk. Jadi step tersebut dilakukan pada dua switch yang itu ya saling berhubungan. Kalau sudah ya udah selesai. Ini yang PAGB, yang LACP sama persis stepnya, hanya saja yang tadi step 3 nih ya. Ini kan mode desirable. Kalau di sini desirable kasih sinonimnya aktif ya. Udah yang lain sama kok stepnya. Oke. Sekian ya dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang lancaran dari penafsiran kata-kata saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.